Terima kasih kepada Sesko AD atas waktu yang diberikan. Hadirin yang berbahagia, baik yang di Sesko AD, Sesko AL, dan Sespimen Polri. Terimalah persembahan dari kami, Sesko AU Angkatan 58. Mapan Fight! Ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah. Penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional menjadi prioritas pemerintah saat ini. Kegiatan PKB Juang tahun ini mengambil tema TNI Polri beserta komponen bangsa lainnya siap melaksanakan percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi guna mewujudkan Indonesia tangguh. Kami, mahasiswa AU Angkatan ke-58, mengucapkan selamat melaksanakan PKB Kejuangan. Salam solidaritas, Mapan Fight! Berat langkah gagah dan wibawa menghentak angkasa. Iringi ksatria penegak suara buana paksa melakukan puja dewata agar bumi tertiwi terlepas dari durga kala. Doa tuluslah dipanjatkan, semerbak harungi bumi pertiwi. Saya, godaan tak pernah henti, menerobos benteng semadi untuk gagalkan pujasan satria dirgantara penguasa angkasa. Namun berkat teguh memegang sumpah prajurit, Sakta Marga dan Tribata, sang satria tuntas melibas musuh-musuh Durangkara. Siapakah dirimu? Saya rohnya Gatot Kaca. Saya ini Gatot Kaca. Saya Gatot Kaca. Tapi kok memang gantengan dirimu ya? Roh akan selalu lebih ganteng. Sombong amat. Biarin, memang lebih ganteng. Iya,
Apa tugasmu di sini? Nah, kamu tahu kan tugas kita? Apa tugas kita? Tugas kita itu memaparkan. Oh, memaparkan ya? Iya, betul. Ya. Ini tadi tentunya nanti ke depan akan kita paparkan hasil semedi kita nanti. Betul. Tapi sebelum kita paparan, ya, kita sapa dulu teman-teman yang ada di sana. betul. Kita sapa dulu. Baik, rekan-rekan yang ada di Sesko Angkatan Darat, lambaikan tangannya. Wah, luar biasa tuh. Yang di sana, yang di sini kelihatan bagus. Ya. Terima kasih. Sesko, dari mana lagi? Sesko AL. Lambaikan tangan. Nah, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Kemudian dari rekan kita tetangga Satrian Pringgondani kita. Dari Polri, ya Sesmen. Rekan-rekan dari Sesmen, lambaikan tangannya. Terima kasih. Jangan lupa ya, kalau saya terbang jangan ditilang. Nah, itu jangan ditilang. Saya ya nih terakhir dari rekan-rekan kita yang ada di Sesko AU. Sesko AU. Kita sapa semuanya. Sesko AU, selamat siang. Siang. Mantap sekali. Mapan fight. Luar biasa. Bagaimana selanjutnya? Tentunya dari hasil semedi saya tadi, ini saya sudah menghasilkan banyak solusi-solusi untuk bangsa ini. Solusi bangsa. Ya, perlu diketahui mengatasi COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Tentunya hasil dari semedi para ksatria Pringgondani ini akan dipaparkan oleh para ksatria Pringgondani berikutnya. Nah, tugas kita pengantar sudah selesai. Ya. Saatnya kita menghilang. Lighting, standby. Five, 4, 3, 2, 1. Pemapar Sesko AU, perwira menengah yang gagah perkasa ini adalah alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2003. Dia adalah dosen Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta. Dengan mutu hidupnya, sekiranya tidak bisa berbuat pahala, janganlah menambah dosa yang telah ada. Berbuatlah yang terbaik selama kesempatan itu masih ada. Inilah dia, Mayor Elektronika Zendra Mawan Laksana, Sarjana Teknik, Master of Engineering. Kemudian perwira menengah yang satu ini merupakan penerbang pesawat tempur dari Skadron Udara 16 di Pekanbaru Riau. Dia selalu terlibat dalam kegiatan pengamanan alur laut Kepulauan Indonesia dan operasi utama TNI Angkatan Udara. Perwira yang memiliki moto, tidak ada yang tidak bisa kamu raih dalam hidup ini jika kamu siap berjuang untuk meraih. Inilah dia, Mayor Penerbang Anugrah Diki Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izinkan kami dari Sesko AU Angkatan 58 memaparkan naskah seminar PKB Kejuangan tahun pendidikan 2021 dengan judul Optimalisasi Peran TNI Polri beserta komponen bangsa lainnya dalam percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka terwujudnya Indonesia tangguh. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada saat pembukaan Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2020 menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang tangguh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tangguh berarti kuat, tidak terkalahkan. Indonesia tangguh berarti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, bangsa yang tidak terkalahkan, bangsa yang mampu menghadapi segala macam rintangan
tantangan dan ancaman, baik ancaman militer atau non-militer, dan ancaman yang berasal dari bencana alam atau bencana non-alam. Kunci utama mewujudkan Indonesia tangguh adalah kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang makmur, masyarakat yang tidak miskin, masyarakat yang tidak kelaparan, masyarakat yang dapat menikmati pendidikan, dan masyarakat yang dapat merasakan fasilitas kesehatan secara merata. Namun, kondisi yang ada saat ini, kesejahteraan masyarakat dinilai sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19. Dampak dari pandemi COVID-19 ini, selain mempengaruhi sektor kesehatan, juga mempengaruhi sektor ekonomi. Menurut Kementerian Keuangan, pada kuartal kedua, ketiga, dan keempat tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada zona negatif, minus 5,32%, minus 3,49%, dan minus 2,19%. Penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Penanganannya harus dilaksanakan secara bersama. Untuk itu, dibutuhkan peran TNI Polri beserta komponen bangsa lainnya dalam percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Bapak Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa beliau akan mengerahkan seluruh kekuatan pemerintah, negara, dan bangsa untuk mengatasi kesulitan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini, yang berupa permasalahan kesehatan maupun permasalahan sosial ekonomi yang mengikutinya. Sejalan dengan hal tersebut, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto berkomitmen bahwa TNI Polri akan menjadi garda terdepan dalam menangani pandemi COVID-19 dengan melaksanakan penegakan protokol kesehatan, mendukung pelaksanaan 3T, mendukung pelaksanaan PPKM skala mikro, termasuk menyiapkan tenaga tracer dan vaksinator. Oleh karena itu, untuk percepatan penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah menjalankan pentahelix. Pentahelix ini adalah metode yang digunakan oleh pemerintah. Penta artinya adalah 5, helix artinya spiral. Pentahelix adalah 5 unsur dari pemerintah, media, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Unsur-unsur ini merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah di sini berfungsi sebagai penentu kebijakan. Kebijakan di sini sebagai pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu dunia usaha. Dunia usaha ini dari perbankan, pengusaha level rendah sampai pengusaha level tinggi, baik skala nasional maupun skala internasional. Dunia usaha ini berfungsi sebagai pengembangan ekonomi dan memberikan bantuan donasi sosial dalam penanganan ekonomi guna percepatan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Yang ketiga adalah media. Media di sini baik digital maupun non-digital. Media yang berada di seluruh Nusantara. Media di sini berfungsi sebagai mata, telinga, dan mulut yang dapat menyampaikan berita secara berimbang, terpercaya, terupdate terkait penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Dan yang keempat adalah akademisi. Akademisi di sini adalah akademisi, para ilmuwan, para pelaksana atau penggiat-penggiat penelitian. Di sini akademisi berfungsi menyumbangkan sumbangsih pikirannya, pengalamannya, pengetahuannya terkait penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Dan yang terakhir atau yang nomor 5, saudara-saudara semuanya, yaitu masyarakat.
masyarakat di sini mulai dari secara individu, masyarakat secara lebih luas, kelompok, komunitas, dan seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat di sini berfungsi sebagai ujung tombak dari upaya dan strategi yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Tanpa adanya peran dari masyarakat, semua upaya dan kerja keras dari pemerintah akan sia-sia. Namun demikian saudara-saudara, ini semua tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini semua membutuhkan satu komando. Satu komando, unity of command sangat dibutuhkan guna percepatan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, apakah saudara-saudara sanggup dan bersedia berada di bawah satu komando? Saudara-saudara sekalian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diperoleh data dan fakta tentang kondisi peran TNI Polri dalam percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini. Antara lain adalah yang pertama, TNI Polri dalam hal ini Babinsa, Babin Potmar, Babin Poddirga, dan Babin Kamtipmas mendukung PPKM skala mikro dengan melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang protokol kesehatan, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, serta penindakan terhadap segala macam pelanggaran yang berhubungan dengan protokol kesehatan. Yang kedua, TNI Polri melaksanakan program integratif dengan membentuk TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. TMMD merupakan salah satu program terpadu lintas sektoral antara TNI Polri dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait yang bertujuan untuk membangun wilayah yang berupa daerah-daerah terpencil, daerah miskin, daerah perbatasan, dan pulau-pulau terluar. Yang ketiga, TNI Polri mendukung program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menyediakan vaksinator dan tenaga ahli penyuntik vaksin. Selain itu, TNI Polri juga terlibat langsung dalam proses pendistribusian vaksin dan penyimpanan vaksin. Adapun pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam paparan ini adalah yang pertama, belum optimalnya pengawasan terhadap protokol kesehatan 5M. Masih ada kota dan kabupaten di Indonesia yang sangat minim dalam melaksanakan protokol kesehatan. Hal ini yang menyebabkan jumlah penderita COVID-19 semakin bertambah, sehingga pertumbuhan perekonomian di Indonesia tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, belum optimalnya partisipasi dan inovasi dalam penanganan COVID-19. Secara individu, prajurit TNI Polri tidak ditetapkan sebagai Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, sehingga sosialisasi tentang protokol kesehatan 5M kepada masyarakat luas dengan atensi yang lebih tinggi tidak dapat dilaksanakan. Yang ketiga, belum optimalnya pelaksanaan program integratif TNI Polri. Berbagai kegiatan integratif TNI Polri dengan masyarakat seperti program TMMD yang telah dilaksanakan belum optimal. Target pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya tepat sasaran. Objek-objek yang dibangun belum sepenuhnya merupakan keinginan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Selain itu, program integratif TMMD juga belum diarahkan pada program peningkatan kemandirian pangan. Yang keempat, belum optimalnya dukungan program vaksinasi COVID-19. Dalam hal ini, TNI Polri belum memanfaatkan badan penelitian dan pengembangan yang berada di tiap-tiap instansi untuk melaksanakan penelitian dan penemuan vaksin-vaksin baru, atau setidaknya melaksanakan reverse engineering terhadap vaksin yang sudah ada saat ini. Adapun kondisi yang diharapkan dari permasalahan ini, yang pertama yaitu mewujudkan
pengawasan terhadap protokol kesehatan 5M, dan pemulihan ekonomi nasional yang optimal. Yang kedua, adanya partisipasi aktif dan inovasi penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional yang optimal. Yang ketiga, dari kondisi yang diharapkan adalah mewujudkan program integratif TNI Polri dapat dimanfaatkan secara optimal. Dan yang terakhir adalah mewujudkan dukungan TNI Polri pada program vaksinasi COVID-19 secara optimal. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan pokok-pokok permasalahan yang ada, pokok-pokok persoalan yang ada, maka digunakan yang pertama adalah kebijakan, strategi, dan upaya. Adapun kebijakan yang kami terapkan adalah terwujudnya optimalisasi peran TNI Polri beserta komponen bangsa lainnya dalam mempercepat penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan 5M COVID-19 dan program pemulihan ekonomi. Mengoptimalkan partisipasi aktif dan inovasi dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Selanjutnya adalah mengoptimalkan program integratif TNI Polri dengan komponen bangsa lainnya untuk percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dan langkah yang keempat adalah mengoptimalkan dukungan TNI Polri pada program vaksinasi COVID-19. Oleh karena itu, saudara-saudara, kami menerapkan 4 strategi yang kami analisis dengan menggunakan metode ISP, Analytical Hierarchy Process. Strategi yang pertama adalah adanya pengawasan protokol kesehatan 5M dan pemulihan ekonomi nasional secara optimal. Strategi yang kedua adalah adanya partisipasi aktif dan inovasi dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional secara optimal. Strategi yang ketiga, saudara-saudara, adanya program integratif dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional secara optimal. Dan strategi yang terakhir yang kami terapkan adalah adanya dukungan TNI Polri pada vaksinasi COVID-19 secara optimal. Hadirin yang saya hormati, upaya jangka pendek 0-2 tahun dari strategi pertama pengawasan terhadap protokol kesehatan 5M adalah TNI Polri harus berkolaborasi dengan akademisi dalam rangka pembuatan aplikasi teknologi berupa tombol darurat Red Code Portable yang diletakkan di area umum dan di setiap rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan akibat COVID-19. Dengan demikian, apabila terjadi sesuatu terhadap anggota keluarga kita, maka penanganannya akan lebih cepat. Yang kedua, TNI Polri harus mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi berupa aplikasi perubahan perilaku yang saat ini digunakan oleh Satgas COVID di PNPB. Hal ini dapat dilaksanakan dengan kebijakan tarik ulur pengawasan kegiatan ekonomi berdasarkan data dari aplikasi perubahan perilaku tersebut. Kemudian, upaya jangka menengah 2-3 tahun adalah pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, daerah miskin, daerah perbatasan, dan pulau-pulau terluar. Kemudian strategi jangka panjang 3-5 tahun adalah mengusulkan ke komando atas untuk mengembangkan organisasi di wilayah kerja dan pembentukan satuan siaga untuk penyesuaian PPKM yang dilakukan secara bertahap dan memperhatikan zona. Adapun upaya pada strategi kedua pada jangka pendek 2 tahun pertama, yaitu mengadakan pendidikan tatap muka secara terbatas. Tentunya ini semua hanya khusus di daerah zona hijau dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat. Pada tingkat SMA, perguruan tinggi, artinya dengan dilaksanakannya pendidikan tatap muka akan mewujudkan esensi dari pendidikan itu sendiri. Yang kedua, dapat meningkatkan taraf perekonomian warga yang berada di lingkungan pendidikan. Adanya kolaborasi dengan akademisi, yaitu dengan mengadakan teknologi seperti teknologi UMKM Online Shop, aplikasi Shield,
aplikasi Red Code, Gelang Smart Info, dan aplikasi OneScan. Adapun UMKM online shop ini berada di bawah naungan pemerintah. Warga setelah diberikan pelatihan, diberikan hak akses terhadap UMKM online shop ini, sehingga dapat dana gratis maupun pendaftaran gratis. Baik barang dan jasa yang dihasilkan dapat diperjualbelikan melalui online shop ini. Yang kedua, adanya aplikasi Shield. Aplikasi Shield ini adalah pemasangan CCTV pada area publik yang dilengkapi sensor jarak, sensor suhu, dan speaker. Aplikasi ini akan terhubung oleh Puskodal COVID-19, kemudian dihubungkan kepada Posko PPKM Mikro. Artinya apa? Dengan adanya aplikasi ini akan membantu dalam pengawasan protokol kesehatan dan memudahkan dalam pelaksanaan tracing. Yang selanjutnya adalah aplikasi Red Code. Aplikasi Red Code ini adalah tombol emergency yang dipasang di fasilitas umum maupun di perumahan masing-masing. Minimal satu RT ada satu tombol Red Code. Artinya bagi warga yang terindikasi, yang terjangkit oleh COVID, dapat dengan mudah menekan tombol tersebut dan langsung terhubung oleh Puskodal COVID-19. Dengan adanya sistem ini, penanganan COVID akan semakin mudah. Yang teknologi yang selanjutnya adalah teknologi Smart Info, yaitu berupa gelang data yang dipasang pada penderita COVID yang dilengkapi dengan deteksi suhu, deteksi oximeter, dan deteksi jarak. Hal ini akan memudahkan bagi Puskodal COVID-19 dan dihubungkan oleh ke PPKM Mikro untuk melaksanakan pengawasan bagi penderita COVID-19. Adapun teknologi yang terakhir adalah teknologi OneScan. Adanya generalisasi barcode yang dikeluarkan oleh pemerintah. Barcode ini digunakan bagi seluruh warga masyarakat yang memasuki fasilitas umum seperti mal, pasar, rekreasi maupun restoran. Sehingga dengan adanya teknologi ini yang langsung terkonek ke Puskodal COVID-19 akan memudahkan petugas untuk melaksanakan tracing. Dari platform Shield, platform OneScan, platform Smart Info, dan platform Red Code, semua terintegrasi. Tentunya dengan adanya peran teknologi yang terintegrasi ini memudahkan dalam penanganan COVID-19 dan memudahkan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 yang berada di negara kita. Saudara-saudara yang berbahagia, upaya jangka pendek dari strategi ketiga program integratif dalam penanganan COVID-19. Yang pertama adalah melaksanakan pemetaan ulang lokasi program integratif TNI Polri, yaitu TMMD, sebagai bagian dari pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah penyusunan SOP pelayanan unggul personel TNI Polri membantu Pemda. Dengan adanya SOP ini, TNI Polri mempunyai dasar dalam melaksanakan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik di lokasi maupun di luar lokasi TMMD. Selanjutnya, upaya jangka menengah 2-3 tahun adalah mengimplementasikan pendidikan dan latihan yang melibatkan dosen atau peneliti baik dari TNI Polri maupun dari perguruan tinggi dengan melaksanakan program penelitian unggulan. Kemudian upaya jangka panjang 3-5 tahun adalah melaksanakan pembinaan teritorial TNI Polri pada program TMMD berupa penguatan pendidikan melalui perbantuan tenaga prajurit yang dibekali, yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, khususnya di daerah yang kekurangan guru. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan Forkompinda dalam mengkomunikasikan program dan kegiatan pembinaan wilayah yang direncanakan dengan pemerintah daerah untuk dapat diselaraskan dengan program pembangunan daerah. Adapun upaya-upaya yang dapat kami lakukan dalam strategi keempat kami adalah jangka pertama atau jangka pendek, yaitu 2 tahun pertama. Yang pertama yaitu TNI Polri sebagai agen monitoring. TNI dan Polri sebagai agen-agen monitoring program vaksinasi dan percepatan penanganan COVID-19 bersama masyarakat sebagai subsistem
aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 bersama BNPB dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Upaya yang kedua yaitu melibatkan tenaga kesehatan TNI Polri dalam Satgas Vaksin, menggerakkan sumber daya kesehatan TNI dan Polri, baik itu tenaga medis, fasilitas, sarana maupun prasarana kesehatan yang ada untuk penguatan struktur Satgas Vaksin di seluruh Indonesia. Upaya yang selanjutnya yaitu pengamanan vaksinasi, pengawalan pelaksanaan vaksinasi, distribusi vaksin, sehingga dapat dipastikan bahwa pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan aman dan distribusi vaksin dapat tersalurkan sesuai dengan tujuan. Jangka menengah 2 sampai dengan 3 tahun, mendorong kementerian dan lembaga terkait melaksanakan penelitian, pengembangan, dan produksi vaksin COVID-19. Kami percaya bahwa bangsa kita memiliki sumber daya manusia yang luar biasa dan mampu memproduksi vaksin COVID karya anak bangsa, saudara-saudara. Upaya yang terakhir atau upaya jangka panjang pada strategi yang keempat yaitu pembuatan sarpras, sarana prasarana yang sifatnya khusus. Sebagai contoh, pembuatan laboratorium khusus untuk dapat meneliti adanya penyakit baru, baik yang ditimbulkan akibat kesengajaan manusia maupun oleh alam. Hal tersebut penting, saudara-saudara, sebagai antisipatif dan untuk menangani secara cepat agar dapat dikendalikan. Hadirin sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil dari paparan ini adalah yang pertama, pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan yang belum optimal mengakibatkan kegiatan pembangunan tidak berjalan dengan optimal. Yang kedua, partisipasi aktif dan inovasi yang kurang optimal mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, program integratif TNI Polri harus dimanfaatkan secara optimal. Dan yang terakhir, apabila dukungan program vaksinasi tidak dilaksanakan secara optimal, maka akan mengakibatkan terhambatnya pencapaian herd immunity pada masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, kami dari Pasis Sesko AU Angkatan 58 menyarankan kepada pemerintah yang pertama, adanya ketegasan pemerintah pusat dalam menentukan peraturan yang jelas. Peraturan ini berkaitan percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Peraturan yang adaptif dan dapat diaplikasikan di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat secara tegas digunakan dalam pengawasan protokol kesehatan dan pemulihan ekonomi. Saran yang kedua, adanya pembentukan Satgas COVID-19 sebagai organisasi atau badan yang bersifat permanen yang personelnya terdiri dari TNI Polri beserta komponen bangsa lainnya dari berbagai instansi yang berkaitan dengan COVID-19 dengan menggunakan anggaran rutin APBN dan pengajuannya berdasarkan RKA-KL. Adapun saran kami yang terakhir, saudara-saudara, perlunya dibuat peraturan Menteri Kesehatan tentang fasilitas penanganan COVID-19 sebagai bagian dari persyaratan klasifikasi rumah sakit yang beroperasi di Indonesia. Kami percaya dengan keseriusan pemerintah, dengan kerja keras pemerintah yang didukung oleh seluruh komponen bangsa dan seluruh elemen masyarakat, terwujudnya Indonesia tangguh semakin jelas dan nyata, saudara-saudara. Sebagai penutup, perkenankan kami mengutip perkataan Bung Karno. Beliau berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncang dunia." Demikian dan terima kasih paparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tangguh. Indonesia tangguh, luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah kepada pemapar dari Sesko AU Angkatan 58, Mapan 5. Hadirin yang berbahagia, sebelum
waktu kami kembalikan ke Sesko AD, izinkanlah kami mempersembahkan sebuah lagu berjudul Apa Kabar Dunia. Lagu ini merupakan ciptaan dari salah satu pases Sesko AU Angkatan 58 dan Marsma TNI Fajar Adrianto. Lagu ini menjuarai lomba cipta lagu Corona tingkat nasional yang digelar oleh BNPB, Kementerian Kesehatan, dan RRI pada April 2020 di Jakarta, di mana lagu ini telah mengalahkan 513 lagu dari 34 provinsi se-Indonesia dan 4 negara. Hadirin yang berbahagia, terimalah persembahan terakhir dari kami, Sesko AU Angkatan 58, Mapan Fine. Seperti mentari
Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya lagu Apa Kabar Dunia karya Mayor ADM Yogi Azhar dan Marsma TNI Fajar Adrianto, maka berakhir pula persembahan dari kami Sesko AU Angkatan 58. Hadirin yang berbahagia, waktu kami kembalikan kepada Sesko AD. Salam dari kami, Mapan Fight!